Bambang Susatyo, Ketua MPR Republik Indonesia, sekaligus juga Ketua Ikatan Motor Indonesia. Jadi segala sesuatu yang saya miliki, saya harus dapat manfaat yang sebesar-besarnya. Nah, di komunitas itulah kemudian kita ketemu orang baru, ketemu dengan jaringan baru, ya, sehingga banyak teman. Jadi gini, yang penting kita ini bagaimana kita setiap manusia punya hobi. Itu hobi otomotif ya, sehingga kita bisa menjaga keseimbangan otak kiri dan otak kanan. Ya, saya sejak mengenal mobil lah dan motor. Jadi ketertarikan itu ya mungkin sejak saya SMP saya sudah mulai tertarik dengan otomotif ya. Jadi ketika SMP saya sunat, saya minta hadiah motor Yamaha 80, kalau masih ingat tuh 80 yang motornya kecil tuh. Ya, itulah motor pertama saya. Ya tentu saja nggak bisa main di jalan, main di kompleks saja. Ya dulu trennya kan kecil, dulu badan masih kecil ya. Yang sampai kan motor kecil ya Yamaha 80. Yang lainnya kan kalau salah dia keluar sama bebek Honda 70 atau Honda bebek dan Yamaha 80 itu bareng keluarnya itu. Nah. Terus mulai pakai motor Pak ke jalan kapan? Ke jalan di SMP itulah. Sudah mulai ya? Sudah mulai. Itu jalan kompleks lah. Tapi tentu nggak pernah jalan jauh karena belum bisa pegang SIM kan. Itu motor pertama Bapak Yamaha 80. Nah kalau mobil pertama Bapak? VW Kodok. VW Kodok saya beli sendiri harga 600.000, masih rongsokan, harus saya perbaiki. Kemudian jadi mobil pertama saya jadi Playboy lah. Itu tahun berapa? Waduh lupa gua. Itu kalau nggak salah SMA tuh, SMA ya awal-awal SMA lah. Ya. Itu benar-benar mobil rongsok terus Ya diperbaiki, ya temen punya mobil gak jalan ya saya beli 600.000 itu pun cicil ya seingatnya aja. Lalu saya pakai nomor pun masih kalau nggak salah dulu platnya F tuh. Ya sekarang ini saya lagi gandrung mobil listrik karena tidak perlu pusing antri dan beli bensin, kemudian nggak pusing juga tiap bulan harus kirim ke bengkel untuk servis, ganti oli maupun tune up, atau ganti busi udah gak pusing lagi. Jadi memang sekarang ini mobil listrik bagi saya pilihan yang tepat. Kemudian saya nggak takut lagi kena ganjil genap karena bebas, parkir gratis di mana aja di Jakarta karena itu udah peraturan gubernur sudah umumkan mobil listrik gratis parkir baik di mal-mal maupun tempat-tempat yang lain. Saya mobil listrik anak-anak saya pakai, saya punya 2 Tesla, ya sudah saya laporkan juga di LKPN. Kemudian saya baru beli lagi nih, belum saya laporkan karena baru akhir tahunan saya laporkan Hyundai Ioniq ya, sebagai mobil official car-nya IMI. Saya beli memang bukan untuk saya pribadi, tapi untuk saya hibahkan nanti ke IMI sebagai official car-nya IMI. Saya tiap bulan zero cost untuk perawatan segala macam nggak ada. Saya pegang Tesla dari awal udah 4 tahun, nggak ada biaya di laporan keuangan saya untuk perbaikan atau servis mobil listrik, jadi zero. Hanya beban PLN pun saya nggak terasa karena tagihan bulanannya nggak melonjak tiba-tiba, ya datar-datar aja sesuai dengan pemakaian di rumah ya. Tapi kalau mau dihitung lebih rigid lagi, saya pernah bicara sama PLN, itu pemakaian saya kurang lebih ya 15 ribuan lah per bulan ya. Karena saya ngecasnya cuma 4 kali sebulan. Tiap hari Minggu saya cas penuh, saya pakai lagi, saya pakai jalan, cas lagi, hari Minggu lagi, praktis cuma 4 kali sebulan ngecas. Ya sekali cas mungkin sekitar 5 ribuan lah, sampai 6 ribuan. Jadi kalau Tesla iya, dia perlu stasioner dan
perlu power yang besar. Tapi kalau yang Hyundai itu di mananya bisa. Mau 900 kWh bisa, 450 bisa. Karena dia seperti kita colok kalau kita kulkas atau rice cooker, ya, sama aja seperti itulah. Tidak memerlukan power yang besar karena dia udah punya power supply, tinggal colok aja. Ini kecil, antik, kemudian juga ya memang selalu menarik perhatian orang. Ini bagusnya kan dia terbuka, kemudian juga bentuknya memang klasik ya, jadi memang menarik lah. Makanya saya nggak pakai, saya pajang aja ini. Tapi sempat dipakai di jalanan, Pak? Pakai kan kalau kita kumpul-kumpul dengan para komunitas mobil klasik. Tapi saya masih ada mobil klasik lagi, Lincoln. Tapi dipakai anak saya sekarang, besar. Kalau buat kumpul-kumpul kita pakai. Jadi memang saya selalu berusaha untuk membangun jaringan di setiap komunitas. Ya. Saya punya motor Harley, saya masuk komunitas Harley. Jadi segala sesuatu yang saya miliki, saya harus dapat manfaat yang sebesar-besarnya. Nah di komunitas itulah kemudian kita ketemu orang baru, ketemu dengan jaringan baru, ya, sehingga itulah salah satu anak tangga saya dari step ke depan. Gitu. Banyak teman. Kalau kamu mau bikin model gini persis bisa. Anak-anak kita jago-jago di Bandung, Jogja, Semarang, kemudian Bali. Itu banyak, makanya saya juga ingin mendorong pemerintah untuk mengatur regulasi kembali agar mendorong kemampuan anak-anak kita membangun mobil builder ya, itu bisa dapat tempat. Karena selama ini order mereka justru dari luar negeri. Sepanjang beberapa tahun terakhir kemarin sudah lebih dari 300 mobil VW kombi kita yang harusnya jadi mobil legend di Indonesia udah dibeli orang-orang luar negeri semua. Dan kita melayani juga anak-anak kita ini, orang ingin mobil misalnya Jaguar yang klasik tahun 60-an. Dia tinggal kirim fotonya, jadi barang itu. Tapi dikirim keluar, karena di sini kalaupun dibikin nggak bisa jalan. Nah, karena nggak bisa dapat izin surat-suratnya. Kalau di luar lebih mudah. Jadi selama ini anak-anak kita melayani pembelian luar negeri cukup banyak dengan model yang beragam. Dari mulai Mustang, dari mulai Ferrari, Lamborghini yang tua-tua ya, model klasik-klasik yang udah nggak keluar lagi dibikin di sini. Dan beberapa museum di luar bikin prototipe-nya justru dari Indonesia. Ya dulu mobil saya juga saya pernah setelah VW, saya punya Fiat, saya rombak kayak model dulu zaman-zamannya bogi, mobil pantai yang terbuka pakai roll bar. Kita ini bagaimana kita setiap manusia punya hobi. Saya bersyukur hobi saya nggak hobi yang lain, itu hobi otomotif ya, sehingga kita bisa menjaga keseimbangan otak kiri dan otak kanan. Saya udahlah kita menikmati yang sudah, mensyukuri apa yang sudah ada. Ya intinya kita berharap Tesla investasi, tapi saya dengar nggak jadi di Indonesia. Kita juga mempertanyakan kok kenapa nggak jadi di Indonesia, padahal kita ingin Tesla itu dengan sumber daya yang kita miliki, dia lebih beruntung sebetulnya investasi di Indonesia karena sumber bahan baku baterai kan ada di sini. Dia itu yang terbaik di seluruh dunia dan terbesar terbanyak di seluruh dunia. Sebetulnya kalau pemerintah punya keinginan kuat, itu bisa mengumpulkan anak muda kita membangun suatu industri otomotif listrik ya, karena itu lebih mudah ketimbang kita bangun pabrik mobil konvensional. Ya. Dari sisi spare part itemnya kalau mobil konvensional 4 ribuan lebih. Ini kalau listrik cuma paling banyak 700 item. Dan harusnya bisa kita bikin. Ya, cuma mungkin kita menghadapi otomotif raksasa Jepang, Korea yang menekan kita untuk tidak masuk ke sana karena mereka juga masih butuh pasar dan mereka punya stok masih banyak yang berbahan bakar minyak. Ya musuh kita sebenarnya hambatan kita hanya di para industriawan
otomotif besar itu saya kira ya. Kalau mereka mau mendorong, nggak ada yang sulit kok kita. Bahkan kita bisa mengajak mereka sama-sama membangun di Indonesia industri otomotif listrik, ya, mobil listrik, motor listrik yang murah, yang terjangkau buat masyarakat kita. Dan itu juga menolong negara dalam hal beban APBN. Sampai juga menolong ekonomi rumah tangga, sehingga pengeluaran hariannya nggak ada, pengeluaran bulanannya nggak ada. Bisa geser ke pengeluaran yang lainnya. Ini juga motor klasik juga, ini bukan Harley loh, ini Honda ini. Honda Shadow. Ini antik nih, makanya saya simpan di sini buat pajangan. Ini Honda Shadow nih. Ini kan hitungannya bukan Harley, ini motor Honda. Ya, motor besar ya. Harley saya ada 2, Road King sama Classic. Oh, ini udah lama banget ini. Sebelum saya punya Harley ini duluan. Ini dulu jelek juga, saya baru restorasi lagi. Oh ya, itu sepeda antik tuh. Itu sepeda motor zaman dulu tuh. Ada 2 tuh, ada 2. Ini Bike Smart ini merek kita. Bike Smart ini merek kita. Bike Smart elektrik. PS elektrik. Oh. Ini rencananya di launching kapan, Pak? Lagi diurus dulu ininya, surat uji tipenya. Uji tipenya supaya dapat STNK dan BPKB. Ya intinya karena beberapa negara Eropa sudah mewajibkan warga negaranya pada tahun 2030, 2040 itu tidak boleh lagi ada kendaraan konvensional atau fosil yang melintasi jalan-jalan utama di negara mereka. Nah saya kira Indonesia harus juga mengarah sana. Saya lihat, dengar juga Gubernur Bali punya keinginan kuat mendorong rakyatnya mengganti motor-motor untuk sewa-sewanya ke arah listrik, karena tidak itu ramah lingkungan ya. Kalau nggak salah Pak Koster sudah merencanakan sepanjang Kute tidak boleh ada lagi motor yang penuh asap, dia motor listrik semua. Tapi apakah itu realisasinya cepat atau lambat itu sangat tergantung juga suplainya. Ya. Karena kemarin kalau nggak salah kita Gesit itu saya punya saham juga di Gesit. Jadi Gesit itu sebenarnya saya dorong ke sana, cuma memang harganya terlalu mahal ya. Tapi mudah-mudahan lah kita lihat perkembangan ke depan. Detikers, jangan lupa tonton acara di 20 detik dan baca beritanya di Detikcom.